Bismillahirrahmanirrahim. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasawfa, dan kelak pasti, yu'tika, kami akan memberikan kepadamu, rabbuka, yu'tika rabbuka, memberikan kepadamu, rabbuka, siapa Tuhan kamu, fil akhirati, di akhirat nanti, minal khairat, dari berbagai macam kebaikan-kebaikan, ata'an jazilan, dengan pemberian yang banyak. Fatarda, lalu hati kamu menjadi puas. Ini janji dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti Allah akan memberikan kamu apapun yang kamu inginkan, fatarda, sampai kamu menjadi puas. Maka saat ayat ini turun, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menjawab, idzan, kalau begitu ya Allah, la arda, saya tidak akan pernah puas, wa wahidun, sementara masih ada satu, min ummati, dari golongan umatku, finnari, di dalam neraka. Nabi ditawarin apapun sampai puas. Nabi diminta sama Allah untuk meminta apa saja kepada Allah sampai puas, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Tapi Nabi nggak minta apa-apa, Pak. Nabi cuma minta idzan, kalau begitu, lan arda, aku nggak akan pernah puas, wa wahidun min ummati finnar, sementara masih ada satu umatku yang masih ada di neraka. Masya Allah. Artinya kepuasan Nabi itu kalau Allah masukin semua umatnya masuk ke dalam surga, sehingga dengan demikian dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang nawarin, minta apa saja akan diberi. Ternyata Nabi mintanya semua umatnya masuk surga, maka Allah pun akhirnya menjawab dan mengkabulkan, mengijabah permohonan tersebut. Lalu Nabi menggaransi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku dipastikan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali mereka yang kagak mau. Kecuali yang kagak mau. Sahabat nanya sama Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah, emang ada yang kagak mau ya Rasulullah? Yang kagak mau siapa itu? Maka Rasulullah pun menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa orang yang mentaatiku, menerima ajaranku, dakhalal jannah, pasti mereka masuk surga. Wa man asani, sementara yang tidak mau mengikuti ajaranku, faqad aba, maka dia orang yang tidak mau. Jadi intinya semua umat Nabi masuk surga. Ini sering saya ucapkan nih, kalau nggak salah berapa kali di majelis ini. Nanti di akhirat itu umat Nabi Muhammad terbagi menjadi berapa? 3. Thuluthu yadkhulunal jannata bighairi hisab, yang sepertiga masuk surga tanpa hisab. Wa thuluthu ya'tuna bidunubin wa khotoyahum fayughfaru lahum, yang sepertiga masuk surga karena diampuni. Dia melewati fase-fase akhirat, pertanyaan kubur lewat, dihisab juga, dimizan juga, diberikan buku catatan amal juga. Ada dosanya, tapi Allah mengampuni, sehingga akhirnya dia selamat, gak masuk neraka. Udah 2/3 tuh yang masuk surga. Banyak apa dikit? Banyak. Wa thuluthu ya'tuna bidhunubin wa khotoya idham, dan sepertiga lagi datang kepada Allah nanti pada hari kiamat dengan membawa dosa dan kesalahan yang agung, yang besar, sehingga tidak ada tuh kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Lalu akhirnya yang sepertiga ini masuk neraka.
Jadi dari seluruh umat Nabi Muhammad 2/3-nya udah masuk surga, tinggal 1/3 masuk neraka. Setelah masuk neraka sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, wallahu a'lam berapa lama di dalam neraka. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, fayaqulullahu ta'ala lil malaikah idhabu fazinuhum, wahai para malaikat, kalian pergi ke neraka. Itu masih ada umatnya Nabi Muhammad yang di neraka. Fazinuhum, dan coba kalian timbang lagi amalnya. Siapa tahu masih ada kebaikannya. Lalu malaikat pun akhirnya menimbang tuh amalnya umatnya Nabi Muhammad. Ternyata nggak nemu kebaikan sedikit pun. Lalu laporan lagi sama Allah, fayaqulul malaikah, wahai Allah, kami tidak melihat kebaikan sedikit pun dalam orang-orang yang masuk neraka ini dari umat Nabi Muhammad. Wa wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Bahkan yang kami lihat, mereka itu cuma punya dosa sebesar-besar gunung. Kebaikannya nggak ada, dosanya segede gunung, sampai mati belum sempat tobat. Ghaira annahum yashhaduna alla ilaha, kecuali kami lihat di dalam jiwa mereka ada kalimat la ilaha illallah. Ahlul maksiat tapi punya keyakinan la ilaha illallah yang baik kepada engkau. Maka Allah periksa tuh, diperiksa tauhidnya, diperiksa imannya. Maka Allah menjawab, bi'izzati wa jalali, dengan keagunganku, dengan kemuliaanku, ma fa'altuhu bisyahadati kama kadzdzaba bi. Dia bersyahadat kepadaku berbeda dengan orang yang mendustakan aku. Aku lihat syahadatnya tulus, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang dibawa oleh Muhammad dari diriku seperti syariat-syariat agama, yang halal dia katakan halal, yang haram dia katakan haram. Walau lam ya'mal qat, meskipun dia belum sedikit pun melakukan kebaikan. Maka barokah syahadat yang benar ini, adkhiluhumul jannata birahmati, angkat dia, masukin dia ke dalam surga, birahmati, dengan rahmatku. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai dia nggak punya amal, gara-gara dia umat Nabi Muhammad, diangkat dari neraka masuk ke dalam surga. Subhanallah. Jadi semua umat Nabi Muhammad masuk surga nggak? Masuk surga. Cuma yang terakhir itu mampir dulu. Ada yang bilang, saya nggak apa-apa deh yang terakhir, yang penting ujungnya masuk surga. Oh enggak, saya nggak mau Pak. Jangan masuk neraka. Dihisap aja berat, apalagi masuk neraka. Betul nggak? Bapak belum masuk penjara, baru dapat laporan polisi, udah nggak bisa tidur kan ya? Belum disidang, belum. Baru ada LP. Ya, ada yang ngelaporin kita, lalu dipanggil kita, diperbal kita, diinterogasi kita. Belum dihukum. Itu bisa kurus kering tuh kita tuh mikirin tuh. Itu baru urusan dunia, apalagi akhirat. Pertanyaan kubur saja sudah dahsyat, dihisab saja luar biasa, apalagi masuk neraka. Tapi pada ujungnya, siapapun umat Nabi Muhammad, pada akhirnya nanti adkhiluhumul jannata birahmati, mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal mereka, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya pernah kita bahas di surat Al-Bayyinah ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jangan kebalik nih. Sesungguhnya orang kafir dan ahli kitab, orang kafir terbagi menjadi dua. Dulu kita bahas tuh. Yang pertama ahlul kitab. Ahlul kitab itu yang mengimani kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, sebelum Al-Quran, tapi mengingkari Al-Quran. Ya. Yang kedua musyrik. Musyrik itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang Islam juga banyak yang musyrik, meyakini selain Allah banyak. Ya. Maka ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya ciptaan Allah.
Ciptaan Allah itu banyak. Ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada binatang. Tapi yang seburuk-buruknya ciptaan siapa? Alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Itu seburuk-buruknya ciptaan Allah. Ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam, dimasukkan ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, selama-lamanya. Tapi yang unik Pak, kalau di dalam ayat yang ini nggak ada abada, tapi ayat berikutnya ada abada. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah orang-orang atau penciptaan yang terbaik yang Allah ciptakan. Jadi makhluk yang terbaik itu orang yang beriman dan beramal soleh. Sementara makhluk yang paling buruk, alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Syarrul bariyah sama khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Coba, kalau yang pertama khalidina fiha saja, tapi yang kedua ada khalidina fiha abada. Artinya orang kalau udah masuk surga gak mungkin keluar lagi selama-lamanya. Tapi orang yang masuk neraka itu tergantung Allah. Paham gak kira-kira? Allah mau teruskan dia selama-lamanya, abadan abada, atau Allah mau angkat dia kemudian masuk surga karena rahmat kasih sayangnya Allah, itu terserah Allah, hak prerogatif. Paham ya? Ya dari ayat itu saja sudah berbeda, the khalidina fiha sama khalidina fiha abada. Apalagi kalau kita bahas masalah bab syafaat. Nabi berhak memberikan syafaat kepada siapapun yang beliau inginkan. Ya Muhammad irfa' ra'saka. Ini hadisnya sahih. Bahkan dalam sahih kitab Imam Bukhari, ya, bab syafaat. Pada saat semua manusia meminta pertolongan kepada manusia yang lain, semua manusia nggak ada yang bisa nolong kecuali baginda kita Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad meminta kepada Allah dengan bersujud. Setelah itu Rasulullah dipanggil sama Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepala kamu, wasal tu'ta, dan mintalah tu'ta, kami pasti akan berikan apapun yang kamu inginkan. Coba Pak bayangkan, sudah di dunia dipastikan wa sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Di akhirat Allah kalimatnya ada lagi, wasalni tu'ta, dan mintalah kamu kepadaku apapun yang kamu inginkan, tu'ta, kami akan kasih. Washfa'tu syafa', dan berikanlah pertolongan kepada siapapun yang ingin kamu tolong, tu syafa', maka kami akan kasih pertolongan. Dua yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Permintaan apapun dikasih, pertolongan kepada siapapun diberi. Maka kalau kita hubungannya jelek sama Nabi, kita mau nyari siapa di akhirat? Bisa dipahami nggak? Kalau hubungan kita sama Rasulullah jelek, lalu kita mau nyari siapa di akhirat? Mau nyari anak kita? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu udah gak ada lagi manfaatnya harta dan manfaatnya anak. Masya Allah. Maka baik-baik sama Nabi. Nabi bilang, cintai aku, tapi jangan cuma cinta, ngomong doang. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ciri orang cinta itu ngikutin. Betul gak? Anak kita ngefans sama artis, ngefans sama pemain bola, Pak. Dia ngikutin gaya-gayanya tuh. Betul nggak? Bapak suka sama seseorang, bapak ngikutin gayanya. Walaupun udah tua juga masih ngikutin baik. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Nggak bisa 100% ya 50%. Nggak bisa 50%, 20%. Yang penting ada usaha kamu mengikuti daripada ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya Rasulullah kita ikutin. Dari yang kecil-kecil dulu tuh, makan jangan berdiri, makan berdiri. Tapi susah kan kalau diundang di gedung. Saya bingung juga, udah mau ikut kondangan, gua makan pasti berdiri. Walaupun nggak dosa, Pak.
nggak dosa. Awas nih, bukan berarti makan berdiri hukumnya haram, enggak. Cuma tidak mendapatkan pahala sunnah. Buang air kecil juga jangan berdiri. Walaupun buang air kecil berdiri nggak dosa. Sama seperti bapak habis sholat zuhur nggak sholat sunnah ba'diyah, dosa nggak? Dosa nggak? Nggak dosa, tapi bapak nggak dapat pahala sunnah. Jadi jangan akhirnya orang yang meninggalkan sunnah lalu kita kafir-kafirkan, jangan juga. Ya, lawan katanya sunnah kan makruh, kecuali dia meremehkan baru bisa menjadi haram. Paham ya? Beda meremehkan sama tidak mengerjakan. Kalau meremehkan begini, sunnah ini ya seolah-olah nggak penting begitu, maka bisa jadi haram tuh. Tapi kalau dia memang belum bisa mengerjakan karena keterbatasan, karena ketidakmampuan, karena keadaan, maka meninggalkan sunnah tidak dosa. Karena kaidahnya kan begitu. Sunnah itu kan ketika dikerjakan dapat pahala, ketika ditinggalkan tidak berdosa. Namanya beda dengan wajib. Kalau wajib apa? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang ketika dikerjakan dapat pahala, ketika ditinggalkan tapi kita sekuat tenaga betul-betul ngikutin sunnahnya Nabi. Makan pakai tangan kanan, betul. Kalau bisa ya pakai tangan. Kalau makannya kering, kalau makan bakso jangan, Pak. Melepuh. Ya, duduk, jangan nyender. Itu sunnah. Kecuali memang apa yang diajarkan oleh Nabi dan bentuknya wajib, maka nggak boleh ditinggalkan. Sholat 5 waktu ajaran Nabi, wajib apa sunnah? Wajib, ditinggalin ya dosa. Lalu kita udah ninggalin semua ibadah, pengen deket sama Nabi, kan bingung. Betul apa enggak? Nama fattabi'uni. Kalau kita mengikuti ajaran-ajarannya Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, maka secara otomatis saat kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan melalui ajaran Nabi Muhammad SAW, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan fadilah yang kedua, saat kita mengerjakan perintah-perintahnya Allah, meninggalkan larangan-larangannya Allah, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, yaghfir lakum dzunubakum, secara otomatis ngapusin semua dosa. Ngaji nih otomatis ngapusin dosa, sholat ngapusin dosa, berbuat baik ngapusin dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Setiap kita melakukan perbuatan baik apapun, maka dua yang kita dapatkan, cintanya Allah, yuhibbukumullah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Mau minum ingat Nabi, ya Allah, minum sunnah dibagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbukumullah, dia mendapatkan cintanya Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, dapat ampunan dosa. Mau masuk WC ingat sunnahnya Nabi apa? Pakai kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah. Keluar WC kaki kanan, ya, ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Kalau nggak hafal doa yang panjang itu yang paling mudah tuh. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Masya Allah. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan lainnya yang diajarkan oleh Nabi, yang kalau kita kerjain kita dapat dua. Yuhibbukumullah, Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kita diampunin. Masya Allah. Maka jangan sampai hubungan kita jelek sama Rasulullah. Ya, jangan sampai nanti di akhirat Nabi nggak kenal kita. Kalau nggak kenal kita, kita mau cari tolong sama siapa? Masya Allah. Ngandelin sholat kita kayak gimana? Ingat menu makan siang apa ya? Betul ya? Ya Allah, masih ada hasud, masih ada iri, dengki, dan lain sebagainya kepada sesama. Sedekah kita tahu berapa nilainya, itu juga masih kurang ikhlas.
100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 di kantong kita, yang kita tarik yang mana kalau otak lewat? Kita tahu Pak, betul nggak? Padahal timbang sholat Jumat seminggu sekali, itu aja pakai pura-pura tidur atau pura-pura ngambil tasbih. Ya, pas kotak amal lewat dia pakai tasbih pura-pura supaya dilewatin gitu, lagi wirid jangan diganggu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Hubungan kita sama manusia juga kita tahu Pak, kualitasnya buruk. Sama orang tua bakti kita tahu bagaimana. Betul. Sebagai suami kita belum bisa memenuhi hak istri, hak anak, belum bisa jadi suami yang baik, yang betul-betul ku anfusakum wa ahlikum naro. Terus kita mau ngandelin apa ketika berhadapan dengan Allah nanti di yaumil qiyamah? Satu-satunya pembela kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan berlebihan. Makanya syair-syairnya ulama-ulama dulu luar biasa menyanjung Nabi Muhammad ya. Anta ba'dallahi mu'tamadi ya imamar rusli ya sanadi, wahai pemimpinnya para rasul, ya sanadi, wahai sandaran hidupku. Anta ba'dallah, sesungguhnya engkau adalah setelah Allah, mu'tamadi, yang menjadi pegangan hidupku. Coba ini kalimat ada syiriknya nggak kira-kira? Nggak ada syiriknya. Kok dibilang berlebihan, dibilang syirik? Yang pertama, ya imamar rusli, wahai pemimpin para roh. Ya sanadi, wahai sandaran hidupku. Bapak ngomong sama bini aja sering ya, wahai sandaran hidupku. Betul nggak? Kalau nggak ada kamu aku mati. Nggak pernah ada orang bilang syirik tuh begitu. Cuma pujian. Betul nggak? Keyakinan dia tetap kepada Allah. Apalagi ini sampai ditegaskan dengan bait yang kedua, anta ba'dallahi mu'tamadi, sesungguhnya engkau setelah Allah. Coba bayangkan tuh kalimatnya. Setelah Allah, sesungguhnya engkau setelah Allah. Mu'tamadi, yang betul-betul menjadi peganganku. Betul nggak Pak kira-kira kalimatnya? Setelah Allah, bukan betul-betul Allah dilupakan lalu cuma mengandalkan Nabi Muhammad. Yang pertama memang Allah di atas segalanya. Lalu setelah itu, setelah Allah kita mengandalkan siapa? Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya mau tanya Pak, syafaat itu artinya apa? Syafaat artinya apa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah nih. Apa? Syafaat artinya apa Pak? Hah? Yang bisa jawab saya kasih hadiah nih. Jahe, panas lagi. Belum diminum. Ya merah. Syafaat itu Pak artinya su'alul khair minal ghair ilal ghair. Ingatin. Su'alul khair minal ghair ilal ghair. Su'alul khair, permintaan kebaikan, permohonan kebaikan, minal ghair, dari seseorang, ilal ghair, kepada orang lain. Saya ulang lagi. Su'alul khair minal ghair ilal ghair, permohonan kebaikan dari seseorang untuk orang lain. Itu namanya apa? Syafaat. Contoh begini, Bapak punya kasus di polsek, kemudian Bapak minta tolong sama saya karena dianggap saya dekat sama Kapolsek. Lalu saya ngomong sama Kapolsek, Pak tolong dibantu, ini saudara saya. Namanya saya ngasih syafaat tuh, permohonan kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Paham nggak? Yang punya pertolongan siapa? Allah. Tapi Nabi minta sama Allah. Yang punya syafaat itu Allah, bukan Rasulullah. Nabi hanya memohon, ya Allah tolong dia umatku, dia aku cintai. Maka Allah akhirnya memberikan
pertolongan. Jadi syafaat itu maknanya su'alul khair, permohonan kebaikan, minal khair, dari seseorang ilal khair, kepada orang lain. Dia meminta kepada Allah untuk diberikan kepada orang lain. Jadi supaya kita tahu konteksnya. Jadi ketika kita meminta kepada Rasulullah, bukan minta secara mutlak, secara hakikat, tapi kita meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah meminta kepada Allah kebaikan kepada kita. Paham nggak kira-kira? Namanya wasilah. Itu maknanya syafaat. Dan karena Allah sendiri yang berfirman, fashfa'tu syafa', silahkan kamu ingin tolong siapa, maka aku akan tolong. Paham ya Pak? Nah, jadi gak usah lagi takut dibilang gulu atau berlebihan atau murtad atau apalah. Kita nggak minta, kita yakin yang punya itu Allah. Cuma kita memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah mengenali kita, mencintai kita, sehingga Rasulullah nanti apa? Sebagaimana ini hadisnya sahih Bukhari itu, sebagaimana Allah meminta kepada Rasulullah, was'al tu'ta, mintalah apapun kepadaku, aku akan berikan. Rasulullah minta, ya Allah tolong dia, dikasih gak sama Allah? Kalau Bapak mintanya sama yang lain, kira-kira Allah dengerin gak tuh? Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shoffa, hari itu semua makhluk dibangkitkan, roh-roh dibangkitkan, termasuk para malaikat dibangkitkan di padang mahsyar. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman, gak ada yang berani ngomong kecuali yang diizinkan oleh Allah. Siapa yang diizinkan? Cuma Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dianggap itu pujian lalu mengakibatkan syirik. Tidak Pak. Nah, kalau begitu semua orang yang nyanyi syirik Pak. Pujiannya lebih loh daripada sholawat. Bahkan yang dipuji orang yang gak jelas tuh. Betul nggak? Coba lihat syair-syair nyanyi orang yang lagi bercinta itu, lagi suka apa namanya? Lagi suka sama seseorang. Lebih dari apapun itu. Ya, kau belahan hatiku, tanpamu aku mati. Betul nggak? Berarti syirik semua dong. Ini baru muji Rasulullah begitu aja udah dibilang syirik, aneh. Makanya kita juga harus paham nih, bukan berarti minta sama Rasulullah seperti kita minta sama Allah. Karena Rasulullah sendiri makhluk. Ini yang lagi rame di YouTube tuh apa? Katanya sholawat burda itu udah gulu, udah melebihi daripada Allah. Memuji Rasulullah seperti melebihi daripada memuji Allah, karena ada kalimat ya akramal khalqi. Udah jelas kalimatnya, wahai semulia-mulianya ciptaan. Berarti kan ciptaan itu di bawahnya yang mencipta, di mana melebihi. Betul nggak? Ya akramal khalqi, wahai engkau yang sebaik-baik yang diciptakan. Mana ada jangankan melebihi, menyamakan saja tidak. Wahai engkau yang sebaik-baiknya ciptaan. Subhanallah. Nah, kalau kita membanding-bandingkan dengan syair-syair yang biasa dinyanyiin sama penyanyi sama kita, kalau lagi nyanyi lebih dahsyat mana tuh? Ya, Masya Allah. Jadi, nah, supaya kita juga tidak terjebak dengan kesyirikan, maka pahami permohonan kita kepada Rasulullah berbeda dengan permohonan kepada Allah. Makanya nih saya panjangin dikit keterangannya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Karena ada ayat ini Pak. Rasulullah itu memang dijamin sama Allah, minta apa saja dikasih. Fatarda, sampai puas. Lalu Nabi bilang, idzan walan arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku nggak akan pernah puas kalau masih ada satu umatku yang masuk ke neraka. Ditambah lagi, dikuatkan lagi dalam Sahih Bukhari bab syafaat. Ketika semua manusia mencari pertolongan kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa, akhirnya yang bisa ngasih syafaat cuma Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad memohon kepada Allah dengan bersujud. Lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa ra'saka, wahai Muhammad angkat kepala kamu, wasal tu'ta, mintalah apapun kepadaku, aku akan
berikan. Berarti Nabi minta apa saja dikasih nggak? Washfa'tu syafa, dan tolonglah siapapun yang ingin kamu tolong, maka aku akan menolongnya. Dari dalil ini, boleh nggak kita berharap Nabi Muhammad nolongin kita? Masya Allah. Kalau tahu ujungnya kan enak nih. Bukan berarti sholawatan, syair-syair pujian sama Nabi lalu minta sama Nabi. Bukan. Kita tahu kok, kita paham. Yang pantas dipinta hanya Allah. Bapak aja di dunia sama kok sering minta sama makhluk. Tolongin dong ke sono. Gua nggak bisa. Sama aja begitu. Betul apa enggak? Tolongin dong ke bos. Nanti nggak dekat sama bos. Itu kan di dunia tuh. Pengen urusannya beres aja, wasilahnya banyak. Ini akhirat urusannya. Dan nggak ada di akhirat itu yang dekat dengan Allah, yang diizinkan oleh Allah, kecuali baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dah, sampai sini aja dah. Insya Allah kita lanjutin lagi. Kalau kita lanjutin satu ayat nanti malah kepanjangan lagi, Pak ya. Nah, karena ada kalimat yang ini banyak juga disalah tafsirkan. Alam yajidka yatiman fa wa wajadaka dhallan. Nanti ini kita bahas nih panjang nih. Karena dulu pernah ada kasusnya, ada orang ngomong di majelis, disebar di YouTube, dulu Nabi Muhammad pernah sesat. Karena dalilnya gini, wajadaka dhallan, dan kami yang menemui kamu dalam keadaan apa? Sesat, fahada, lalu kami berikan petunjuk. Ya, Nabi Muhammad pernah sesat. Orang sebelum Rasulullah dilahirkan saja nurnya sudah ada. Betul nggak? Namanya saja sudah tertulis di Muhammadur Rasulullah. Betul. Sampai Nabi Muhammad saja bersolat, sama Nabi Adam saja di surga bersolawat. Ya memang ada ayatnya, tapi tafsirnya nanti kita akan bahas panjang juga nanti nih. Makanya saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu yang akan datang kita bahas yang lebih sensitif, ya, supaya kita nggak gampang membaca Quran cuma terjemah lalu kita mengatakan yang salah. Nauzubillah min. Ya, dolan itu maknanya apa? Apakah sesat yang dimaksudkan sesat seperti sesatnya orang yang nggak beriman, atau apa makna dolan di situ? Ya, insya Allah.